Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, di Nusantara tempo dulu sempat berkembang pesat yaitu ajaran dan praktik keagamaan yang sangat ekstrim. Paham ini dulu berkembang biak di tengah-tengah masyarakat kita yang biasa disebut dengan ajaran Bhairawa Tantra atau Tantrayana. Ajaran ini berkembang di berbagai negara di Asia, diantaranya yaitu Cina, Tibet, dan Indonesia. Lalu seperti apa perkembangan ajaran Bhairawa Tantra atau Tantrayana ini di Nusantara atau di Indonesia? Jadi perlu diketahui bahwa berkembangnya ajaran ini tidak lepas dari peran dari sebuah pemerintahan yang kuat, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya pada abad ke-7, yaitu pada tahun 684 Masehi. Nah, paham Bhairawa Tantra atau Tantrayana ini yang diadopsi oleh pemerintahan Sriwijaya pada saat itu berasal dari pengaruh ajaran dari India Selatan dan Tibet. Sehingga ajaran ini cepat berkembang di tengah-tengah masyarakat luas, khususnya di wilayah Sumatera, kemudian Jawa, dan Bali. Dari bukti peninggalan purbakala, kita bisa melacak adanya beberapa aliran Bhairawa di berbagai tempat. Setidaknya ada 3 aliran Bhairawa yang berkembang di Nusantara, yaitu yang pertama ada Bhairawa Heruka, tepatnya ada di Padang Lawas, Sumatera Utara. Kemudian yang kedua ada Bhairawa Kalacakra yang dianut oleh Raja Kertanegara dan Jenderal Angkatan Laut Singosari, yaitu Aditya Warman. Dan yang ketiga ada Bhairawa Bima, tepatnya ada di Bali. Adapun ajaran Bhairawa Tantra bisa berkembang pesat di lereng Gunung Merapi dan daerah Gunung Dieng, yaitu di Jawa Tengah. Bukti eksisnya ajaran Tantrayana atau Bhairawa Tantra di Nusantara yaitu ditemukannya Arca Siwa dan Prasasti. Arca Siwa Bhairawa ditemukan di Pura Kebo Edan, Pejeng, Gianyar, Bali. Arca Siwa ini adalah representasi dewa dari aliran Tantra yang merupakan gabungan dari Hindu dan Buddha. Dan arca ini digambarkan sedang berdiri di atas mayat seorang pria dan tengkorak manusia. Dan arca ini memegang mangkuk dan pisau, sebuah simbol. Di situ ada persembahan darah. Sisi lain dia butuh pengorbanan dari seseorang, dan mangkuk difungsikan sebagai wadah daripada darah dari sesaji yang dibuat ritual. Sedangkan dilihat dari prasasti, ada prasasti Bendosari dan prasasti Sekar merupakan bukti adanya penganut sekte Bhairawa. Saudaraku sekalian, pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, ternyata di sana ada beragam kepercayaan yang berkembang dan semuanya dilindungi oleh pemerintahan Majapahit. Misalnya ada paham kejawen, kemudian kapitayan, animisme atau dinamisme, dan ajaran Siwa Buddha, yaitu perpaduan antara Hindu dan Buddha yang menitikberatkan menyembah kepada Dewa Siwa dan juga menyembah Batari Durga. Bahkan setelah Islam datang ke Majapahit, ternyata juga memiliki kesempatan yang sama, duduk bersama dan berkembang bersama. Majapahit memberikan pengakuan dan kesempatan yang sama terhadap para tokoh agama untuk duduk dalam pemerintahan. Sehingga lingkungan keberagamaan di Majapahit sangatlah harmonis, antara satu dengan yang lain saling menghormati. Dan ini merupakan representasi wajah Indonesia saat ini, yaitu mengadopsi dari sistem yang dijalankan oleh Kerajaan Majapahit tempo dulu. Namun, seiring berkembangnya waktu, nilai-nilai luhur
yang diajarkan oleh para tokoh agama di Majapahit mulai luntur. Ajaran-ajaran agama yang penuh dengan norma lambat laun menjadi sirna, lambat laun menjadi kabur. Ternyata masyarakat berbondong-bondong berpindah pada paham tertentu yang dinilai bertentangan dengan norma sosial dan spiritual, yaitu sekte Bhairawa Tantra atau Tantrayana. Dan sekte ini biasa disebut dengan istilah aliran sesat di zamannya. Setelah meletusnya Perang Paregreg, yaitu perang saudara antara Bri-Wirabumi dari Blambangan melawan Prabu Wikramawardhana dari Majapahit yang terjadi pada tahun 1404 sampai 1406 Masehi. Kerajaan Majapahit semakin mengalami kemunduran dan bahkan ajaran-ajaran keagamaan yang dulu berkembang pesat di Majapahit justru semakin redup, semakin memudar. Fakta yang terjadi di lapangan justru masyarakat berbondong-bondong pindah ke paham sinkretisme, yaitu sebuah paham gabungan antara Siwa Buddha. Nah, paham ini melahirkan beberapa sekte baru. Di antaranya ada sekte Sakta dan Bhairawa Tantra yang memiliki ajaran Yoga Tantra. Lalu, ajaran Yoga Tantra ini melahirkan falsafah Linggayoni yang disimbolkan sebagai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Bentuk dua kelamin yang ditafsirkan sebagai kesuburan atau penciptaan itu dipraktikkan secara vulgar ke dalam arca atau prasasti. Dan prasasti ini bisa kita temukan di pura-pura, baik dari peninggalan Majapahit sendiri atau di Bali. Di sana ada arca yang mana disimbolkan adanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Dan itu merupakan simbol sebuah ritual seksual yang dilakukan oleh pengikut Tantrayana atau Bhairawa Tantra. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Atlas Wali Songo yang diterbitkan pada tahun 2016, bahwa salah satu upacara Yoga Tantra yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada saat itu adalah upacara Pancamakara atau Molimo. Berdasarkan catatan seorang Muslim Cina yang mengikuti perjalanan ke-7 Cheng Ho ke Jawa pada tahun 1431 sampai 1433 Masehi. Di sana ada 3 golongan penduduk di Jawa. Golongan pertama yaitu penduduk Muslim dari Barat yang sudah menetap di sini. Mereka ini memiliki tradisi berpakaian rapi dan bersih. Dan ras mereka atau kabilah mereka adalah Arab. Dilihat dari postur tubuhnya, fisiknya, cara berpakaiannya, itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Dan mereka memang keturunan orang-orang Arab yang dulu biasa berlalu lalang di jalur sutra untuk berdagang. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang-orang Cina yang pergi dari kampung halamannya dan menetap di Jawa. Lalu banyak dari mereka yang memeluk agama Islam dan beranak pinak di Jawa. Sedangkan golongan yang ketiga yaitu penduduk asli atau penduduk pribumi yang sangat jorok dan sering tidak berpakaian. Mereka memuja roh, rambut mereka tidak disisir, dan mereka tidak memakai alas kaki. Nah, dari golongan ketiga inilah yang kemudian banyak menganut Yoga Tantra atau ritual Bhairawa Tantra yang disebut dengan Molimo. Penganut ajaran Molimo yakin bahwa selama upacara tersebut dilakukan, lingkaran yang dibaktikan untuk upacara tersebut merupakan tanah suci. Nah, ini bisa kita buktikan dengan peninggalan-peninggalan atau prasasti yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di Kediri, Jawa Timur, dulu merupakan kawasan pedalaman, dan masyarakatnya pada saat itu banyak menjadi pengikut dari ajaran Yoga Tantra atau Bhairawa Tantra. Dan ini peninggalan prasastinya bisa kita buktikan, bisa kita lacak sampai hari ini, teman-teman. Lalu seperti apa ritual Bhairawa Tantra yang biasa disebut dengan Molimo?
yaitu ada beberapa rangkaian unsur ritual, teman-teman. Yang pertama ada mamasya, terdiri dari unsur daging. Kemudian matsya, terdiri dari ikan. Kemudian yang ketiga ada madya, yaitu unsur minuman keras. Kemudian yang keempat ada maituna, yaitu bersetubuh atau berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang kelima yaitu mudra atau bersemedi. Upacara ini dimulai dengan membuat lingkaran yang diikuti oleh kaum pria dan wanita. Dan di tengah lingkaran itu sudah tersedia makanan dan lauk pauk dari daging, ikan, dan juga sudah tersedia minuman keras. Kaum pria dan wanita di situ semuanya telanjang. Ritual ini dimulai dengan menyantap makanan, sekaligus menenggak minuman keras hingga mabuk. Ini dilakukan secara bersama-sama, teman-teman, antara pria dan wanita, sesama pengikut Bhairawa Tantra. Kemudian setelah mereka makan dan minum dari daging-daging yang tersedia sampai mereka mabuk, dilanjutkan dengan ritual berikutnya, yaitu bersetubuh bersama-sama dengan pasangan yang sudah mereka pilih. Nah, setelah semua nafsu perut dan nafsu syahwat terlampiaskan, lalu mereka melakukan mudra atau semedi. Nah, dengan melakukan rangkaian upacara tersebut, pengikut Bhairawa Tantra atau Tantrayana ini meyakini bisa mendapatkan kehebatan atau kesaktian. Karena istilah Tantrayana ini berasal dari kata tan yang artinya memaparkan kesaktian atau kekuatan dewa. Nah, Raja Kertanegara dari Singosari adalah salah satu raja yang taat pada ajaran Tantrayana atau Bhairawa Tantra ini. Bahkan pada saat diserang oleh tentara kerajaan Kediri pada tahun 1292 Masehi, Kartanegara sedang berpesta minum sampai mabuk. Sehingga pada saat diserang oleh kerajaan Kediri, Kertanegara semboyongan. Dia sedang mabuk dan mudah dihabisi oleh lawan. Saudaraku sekalian, seiring dengan perkembangan ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo, maka lambat laun, pelan tapi pasti, ajaran Tantrayana atau Bhairawa Tantra mulai memudar di tengah-tengah masyarakat kita. Ajaran ini mulai ditinggalkan, karena ajaran ini lebih menekankan pada kesenangan jasad, atau terkesan hidup berfoya-foya. Istilah molimo mengalami pengalihan makna, di mana pada saat ritual Tantrayana, istilah itu digunakan untuk memuaskan nafsu seks dan nafsu perut semata. Justru di zaman Wali Songo, yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, Sunan Ampel yang merupakan sesepuh dari Wali Songo, merubah dari molimo menjadi mohlimo, yang artinya tidak mau dengan 5 pekerjaan ini yang biasa dilakukan oleh pengikut Tantrayana, yang mana kelima perilaku itu adalah bentuk dari maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam versi ajaran Islam. Nah, mohlimo merupakan falsafah dakwah dari Sunan Ampel untuk memperbaiki akhlak yang rusak di tengah-tengah masyarakat. Karena jika terus berpegang pada ajaran Tantrayana atau Bhairawa Tantra, maka masyarakat akan selalu kehilangan akal sehatnya. Mengapa? Karena setiap kali mereka melakukan ritual, dia pasti menenggak minuman keras sampai mabuk. Sehingga kesadaran itu akan selalu hilang, teman-teman. Dan ketika akal sehat seseorang itu hilang, maka perilakunya juga akan menyimpang dari sifat kemanusiaan, melainkan dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan hewani. Jadi seolah-olah tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Nah, moh lima yang diajarkan oleh Sunan Ampel yaitu yang pertama moh main, yaitu tidak berjudi atau taruhan. Kemudian yang kedua moh ngumbi, yaitu meninggalkan minuman yang memabukkan yang terbuat dari khomer atau arak. Kemudian yang ketiga moh maling,
yaitu tidak mencuri barang orang lain yang bukan menjadi haknya. Kemudian yang keempat, muhmadat, yaitu menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, misalnya sabu-sabu, kemudian ganja, candu, dan sejenisnya. Kemudian yang kelima, muhmadon, yaitu tidak melakukan perzinahan atau berhubungan badan dengan lawan jenis yang bukan istrinya. Nah, itulah bentuk kreativitas para ulama di Nusantara tempo dulu, teman-teman, dalam memperkenalkan Islam sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakatnya. Dengan begitu, walaupun Islam mereduksi agama-agama tua di Nusantara, termasuk Bhairawa Tantra atau Tantrayana ini, namun semua itu dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. Di situ tidak ada paksaan sedikit pun dari para pendakwah. Maka tugas kita, nilai-nilai luhur Nusantara selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, maka harus kita lestarikan sampai kapanpun. Karena semua itu adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Nah, itulah sekelumit sejarah perkembangan ajaran Bhairawa Tantra atau Tantrayana yang kemudian bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat dan justru memberikan mudarat bagi masyarakat karena hilangnya akal dan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh mereka, dan akhirnya paham ini redup dan tumbang dari bumi Nusantara ini, digantikan dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga agama Islam bisa selalu memberikan kedamaian dimanapun dan kapanpun dia berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.